الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita dan mengingatkan kita di 10 yang terakhir bulan Ramadan ini adalah bagaimana semestinya kita bersungguh-sungguh di 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini agar kita bisa mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar. Maka khonafidina jazakumullah wa rahimakum, pada 10 yang terakhir yang diberkahi ini, di mana di dalamnya ada Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat ini mengalahkan yang lainnya, dan juga telah menganugerahkan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan dengan diberi taufik untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang sangat mulia ini agar bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang agung dan mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kami memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu yufraqu kullu amrin hakim, ditetapkan dari semua perkara-perkara yang penuh dengan hikmah. Amran min indina, perintah dan perkara dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada malam itu adalah ditentukan tentang takdir manusia selama 1 tahun. Karena takdir itu adalah bertahap. Yang pertama adalah takdir azali, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir seluruh makhluknya. Kemudian juga ketika ditiupkan ruh juga ditentukan takdirnya. Demikian pula takdir sanawi, tahunan, adalah setiap malam Lailatul Qadar ini. Maka dikatakan Lailatul Qadar karena malam itu adalah malam yang berharga, malam yang mulia. Al-Qadar, mana Al-Qadar ini adalah memuliakan, maha mulia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan tidaklah mereka memuliakan sebagaimana mestinya. Maka ini malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, malam yang dikatakan Lailatul Mubarakah. Kemudian pada malam itu yufraqu kullu, sebagai rahmat dari Rabbmu, innahu huwas sami'ul alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardh wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabbnya langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, jika kalian benar-benar yakin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada ilah yang hak kecuali Dia yang menghidupkan dan yang mematikan.
Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabb kalian dan Rabbnya nenek moyang kalian dahulu. Allah Subhanahu wa taala mensifati malam itu adalah malam yang diberkahi karena memang banyaknya kebaikan-kebaikan dan keberkahan serta keutamaan. Dan di antara keberkahan malam itu adalah Al-Quran yang diberkahi ini diturunkan di malam itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatinya juga malam itu yufraqu fiha kullu amrin hakim. Yani ditentukan ya, dari Lauhil Mahfuz, takdir makhluknya dari Lauhil Mahfuz kepada Al-Katabah, kepada para malaikat pencatat apa yang terjadi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun itu. Ditentukan tentang takdir makhluknya, dari rizkinya, ajalnya, kebaikan keburukannya, dan yang lainnya dari semua perkara-perkara yang tentunya adalah yaqtadi hikmatullah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak ada di dalamnya dari kekurangan atau kesenjangan, tidak ada kebatilan di dalamnya. Hal itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ini di surat Dukhan Allah menyebutkan itu. Kemudian di surat Al-Qadar, satu surat penuh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Malaikat turun dan juga malaikat Jibril pada malam itu. Dengan izin Rabb mereka, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Dari semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam itu sampai terbitnya fajar shadiq. Yani ini adalah terjadi semalam suntuk. Al-Qadar ini menunjukkan malam yang agung, malam yang mulia, malam yang memang dimuliakan karena malam itu adalah malam yang benar-benar syarif, malam yang agung yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Dan ini dalam setahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. yakni dari keutamaannya, kemuliaannya, demikian pula banyaknya pahalanya, banyaknya ganjaran pada malam itu. Yang siapa yang menegakkan pada malam itu dengan iman dan ikhtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama menyebutkan baik itu dosa-dosa kecil demikian pula dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil demikian pula dosa-dosa besar pada malam itu. Mana dosa-dosa besar kalau dalam yang lain biasanya disyaratkan untuk bertaubat. Tapi untuk malam itu sebagian para ulama mengatakan dosa-dosa besar juga demikian karena keagungan daripada malam itu. Wallahu ta'ala alam. Maka ini malam yang sangat agung. Tanazzalul malaikatu ar-ruhu fiha. Demikian pula malam itu para malaikat, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah maksiat, yang mereka selalu menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Ini turun ke dunia ini. Dan ini menunjukkan apa? Kebaikan, rahmat Allah dan keberkahan. Ini para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah mensifati mereka
la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tidak pernah sombong dalam beribadah. Artinya tidak pernah berhenti dalam beribadah. Maka kalau orang berhenti dari ibadah ini orang sombong namanya. Dan juga tidak pernah merasa jengah, malas. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturu. Mereka senantiasa bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tidak pernah putus. Maka pada malam itu mereka turun ke dunia dengan membawa kebaikan, keberkahan dan rahmat. Demikian pula dengan malaikat Jibril alaihi salam. Yang ini dikhususkan disebutkan menunjukkan akan kemuliaannya. Dan malam itu dikatakan salamun hiya. Yani pada malam Lailatul Qadar itu penuh keselamatan bagi orang-orang mukmin. Selamat dari berbagai hal yang menakutkan. Hal ini karena apa? Banyaknya malam itu juga orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebaskan dari api neraka, dan ini yang tentu yang paling menakutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka ini. Maka pada malam itu dikatakan salamun hiya, keselamatan bagi orang-orang mukmin dari semua yang menakutkan. Karena saking banyaknya orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang menakutkan, yakni siksaan api neraka. Selamat, dan kemudian selamat dari siksaannya. Hatta matla'il fajr, dan itu adalah sampai terbitnya fajar. Malam itu berakhir sampai terbitnya fajar shadiq. Yani amalan-amalan pada malam itu adalah terhitung seperti keutamaannya adalah seperti beramal atau lebih baik dari 1000 bulan. Maka dari surat ini, di surat Ad-Dukhan, kemudian di surat Al-Qadar itu sendiri tentunya banyak fawaid yang memberi motivasi kepada kita untuk kita sungguh-sungguh, untuk kita semangat menghidupkan malam-malam di 10 yang terakhir ini. Di mana di antara fawaid dari ayat ini adalah yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam itu sebagai petunjuk bagi manusia dan juga untuk kebahagiaan mereka dunia dan akhiratnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan akan keagungan malam itu juga karena Allah Subhanahu wa taala mengulanginya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar itu? Maka istifham di sini ada istifham dikatakan litafkhim wa ta'zim, menunjukkan untuk mengagungkan dan memuliakan. Ini menunjukkan kemuliaan pada malam itu. Kemudian yang ketiganya, bahwa malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang ini belum tentu umur kita sampai. Kurang lebih 83 tahun sekian bulan. Dan kata itu 1000 bulan. Dan Allah mengatakan lebih baik dari itu. Lebih baik dari 1000 bulan. Maka ini anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi sekali kalau kemudian kita tidak bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kan ini lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian faedah yang keempatnya bahwa para malaikat turun ke dunia pada malam itu. Dan tentunya mereka tidak turun kecuali mendatangkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat bagi alam ini. Kemudian yang kelima, bahwa malam itu adalah malam keselamatan. Malam keselamatan artinya di sini malam itu banyaknya hamba-hamba Allah yang diselamatkan, dibebaskan sebagaimana pada hadis yang sudah kita bahas, fa inna lillahi utaqa, sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan malam itu yang paling banyak.
paling banyak dibebaskan dari siksa api neraka dan diselamatkan. Salamun hiya. Yang tentunya ini adalah sangat mengerikan. Karena apa? Dengan banyaknya ketaatan yang mereka lakukan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, yang mereka juga di malam itu mereka banyak minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian juga di antara fawaid daripada ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan keutamaan Lailatul Qadar ini, menurunkan satu surat penuh. Satu surat penuh ini yang dibaca sampai qiyamis saah, sampai hari kiamat. Maka ayat ini bukan sekedar sebagai iming-iming seperti yang diyakini oleh sebagian orang yang mengatakan Lailatul Qadar itu hanya terjadi di masa Rasulullah SAW saja. Sekarang sudah nggak ada lagi, hanya cerita saja. Dan ini adalah sampai qiyamis saah, dibaca sampai hari kiamat untuk mengingatkan kepada kita akan keutamaan malam itu. Karena sebagaimana para ummahatul mukminin sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam mereka beriktikaf. Demikian pula para salaful ummah, para sahabat mereka beriktikaf, dan para ulama berikutnya mereka mengerjakan iktikaf juga dalam rangka diantaranya menggapai Lailatul Qadar ini. Dan kemudian diantara keutamaan dari malam ini adalah sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, yakni menegakkan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah, dengan salatnya, dengan tilawahnya, dengan sedekahnya, dengan berbagai amalan-amalan yang baik yang didasari dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni semua dosa-dosanya. Iman karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan niatan untuk bagaimana bisa mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan dari pahala dan kebaikan bagi orang-orang yang menegakkannya, mengharapkan pahala. Maka ini adalah bagaimana untuk kita bisa memanfaatkan malam itu. Dan ini tidak disyaratkan harus tahu itu dalam malam ini tidak. Yang jelas bagaimana itu terjadi di 10 yang terakhir, maka insyaallah kalau kemudian kita selalu menghidupkan malam-malamnya, biidznillah taala kita akan bisa mendapatkannya. Dan ini di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu adalah di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan juga Allah mengatakan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka ini jelas bahwa Lailatul Qadar ini jelas di bulan Ramadan, sebagaimana yang itu juga dimaklumi bersama. Dan itu akan terus ada pada umat ini sampai hari kiamat. Ini ya. Malam Lailatul Qadar ini akan selalu ada pada umat ini sampai hari kiamat. Dasarnya riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar, ahya fi Ramadan atau fi ghairihi. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, beritakan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang Lailatul Qadar. Apakah itu di bulan Ramadan atau bulan yang lainnya? Qala hiya fi Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Qala, kemudian bertanya lagi, takunu mal anbiya makanu fa idza qumidu rufi'at am hiya ila yaumil qiyamah.
malam Lailatul Qadar itu hanya bersama para nabi dahulu saja. Ketika mereka diambil, ketika mereka meninggal, maka kemudian Lailatul Qadar ini diangkat, ataukah berlanjut sampai hari kiamat? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal hiya ila yaumil qiyamah. Bahkan Lailatul Qadar ini adalah sampai hari kiamat. Maka ini nas yang jelas dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Bal hiya ila yaumil qiyamah. Maka salah besar ketika orang mengatakan, ada sebagian yang mengatakan bahwa itu hanya terjadi, di Solo sini ada yang meyakini seperti itu, bahwa Lailatul Qadar itu adalah hanya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Setelah Rasulullah meninggal sudah tidak ada lagi. Nasnya jelas, bal hiya ila yaumil qiyamah. Bahkan itu adalah sampai hari kiamat. Ini. Dan tentunya keutamaannya dan pahalanya adalah khusus bagi umat ini. Sebagaimana kekhususan dari umat ini yang diberikan dengan berbagai fadail. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada umat ini yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Maka, dan ini adalah jelas dari nas dari hadis Nabi SAW. Kemudian Lailatul Qadar ini adalah di 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, taharau Lailatul Qadar fil ashr awakhir min Ramadan. Awasilah Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Ya. 10 yang terakhir. Kemudian dari 10 yang terakhir ini adalah wahya fil autar, yakni di malam-malam ganjil dari yang genap. Ya. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW juga, taharrau Lailatul Qadar fil witr minal ashril awakhir min Ramadan. Awasilah Lailatul Qadar ini pada yang witir, pada yang ganjil, malam-malam yang ganjil dari 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Dan kalau kemudian melihat kepada riwayat yang ada, sebagian para ulama mengatakan itu adalah 7 yang terakhir yang lebih dekat. Dengan banyak riwayat, namun jelas itu adalah di 10 yang terakhir. Bagaimana untuk kita kalau toh kemudian kita tidak bisa itikaf seperti kita sekarang ini, ya, pada masa pandemi sekarang ini, maka minimalnya adalah kita hidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dengan tilawatil Quran, ya, dengan berbagai aktivitas kebaikan-kebaikan. Jangan kemudian ditinggalkan atau disia-siakan begitu saja dengan tidur, dengan hanya sekedar makan-makan dan seperti itu, tidak. Tapi gunakan semaksimal mungkin untuk bagaimana kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau itu kemudian berat untuk setiap malamnya, minimalnya adalah malam-malam ganjil ini. Malam-malam ganjil ini bagaimana untuk kemudian kita bisa bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan dan ini barangkali tidak terulang lagi. Maka jadikan seakan-akan itu adalah merupakan Ramadan terakhir bagi kita, agar kita lebih sungguh-sungguh. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang itu kita akan masih bisa mendapatkan Ramadan lagi atau tidak. Ini untuk agar kita bisa lebih sungguh-sungguh. Ini sebagaimana karena keutamaan-keutamaannya. Ada satu riwayat tentang kisah 2 orang sahabat kakak beradik. Yang satunya kurang. Kemudian
salah satunya meninggal, kemudian saudaranya meninggal 1 tahun berikutnya menyusul. Dan yang pertama meninggal itu adalah yang terlihat lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Namun kemudian ada seorang sahabat yang bermimpi, diperlihatkan 2 orang sahabat, 2 orang saudara ini yang dimana yang kedua itu derajatnya lebih tinggi dari yang pertama, padahal dalam kesehariannya terlihat yang meninggal pertama itu adalah lebih sungguh-sungguh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dia masih mendapatkan 1 tahun berikutnya. Maka 1 tahun berikutnya itu dia, mungkin itu yang mengangkat derajatnya, dan diantaranya dia mendapatkan Lailatul Qadar ini, yang kemudian bisa mengangkat derajatnya melebihi saudaranya lebih sungguh-sungguh. Maka ini adalah nafahatul khair, musim-musim kebaikan untuk benar-benar kita memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk kita sholat, tilawatil Quran, berdoa, berzikir, bersedekah, bisa mungkin dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka manfaatkan. Di mana khana fiddin azakumullah wa rahimakum, malam Lailatul Qadar ini adalah dibukanya pintu untuk semakin kita juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mendekatkan diri kita kepada umat. Dan malam itu adalah menjadikan semua yang menjadi tasaulat, menjadi pertanyaan atau juga permintaan bagi kita akan bisa terjawab manakala kita sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk bisa sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita untuk bisa mendapatkannya. Dan inilah saat-saat untuk kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita hati-hati, waspada dari ghaflah, dari kelalaian yang kemudian tidak mendatangkan kecuali penyesalan tatkala kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang baik ini. Ini barangkali yang kita bahas. Mudah-mudahan waktu yang tersisa di 10 yang terakhir bulan Ramadan ini bisa lebih berbobot, bisa lebih kita tingkatkan amaliyah kita, dan juga bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dibebaskan dari siksaan api neraka dan bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Lailatul Qadar dengan semakin diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Waffaqana Allah wa iyyakum ila kulli khairin wassalah. Innahu waliyudzalika alqadiru alaihi wallahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.